Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dihormati Allah, segala puji kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak akan kita bisa menghitungnya. Apabila kita merasakan kesulitan dalam hidup ini, apabila kita bandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan, sesungguhnya kesulitan itu tidak lebih dari yang kita sangkakan. Tapi kesulitan itulah juga yang bisa membuat kita naudzubillah kufur pada Allah Ta'ala. Dan salawat serta salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana apa yang beliau bawa itulah satu-satunya pilihan bagi kita untuk selamat di dunia dan di akhirat. Kita tidak berbicara perkara di luar ibadah. Artinya ada seseorang yang mengatakan zaman Rasulullah tidak ada mikrofon, berarti mikrofon itu tidak boleh. Zaman Rasulullah tidak ada pesawat terbang, berarti pesawat terbang tidak boleh. Padahal Rasulullah tidak pernah menunjukkan bagaimana helikopter itu dibikin. Bukan seperti itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa risalah yang mulia tentang dunia dan akhirat. Artinya dunia itu perkara-perkara yang membuat hati kita sesak. Kalau ingin keluar dari masalah itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk-petunjuk yang membuat kita bisa nyaman di dunia dan insya Allah nanti di akhirat. Jamaah salat yang dirahmati Allah, ilmu itu adalah apa yang dipraktekkan. Jadi dikatakan la ilaha illallah astagfirullah adab di atas ilmu itu adalah bukan ilmu itu enggak lebih penting dari adab, karena sama kita ketahui banyak orang di sekeliling kita itu meninggalkan dunia dalam keadaan tidak melaksanakan sholat, tapi ia perhatian pada anaknya, ia adil pada istrinya, ia baik pada tetangganya, tapi dia tidak sholat. Maka tidak dikatakan adab itu di atas ilmu, berarti orang tidak perlu belajar ilmu karena adabnya bisa jadi baik tanpa harus belajar. Bukan seperti itu. Seperti yang kami sampaikan di awal, sesungguhnya yang namanya adab di atas ilmu itu adalah apa yang dipraktekkan. Jadi kita biasa dalam kondisi la haula wala quwwata illa billah. Semoga yang di bis tadi masih ingat melaksanakan sholat. Amin. Sampai mana kita tadi? Adab di atas ilmu adalah ilmu yang dipraktekkan, itu yang dikatakan ilmu. Sementara dalam zaman kita sekarang, banyak orang yang tergila-gila minta dipanggil Pak Insinyur, Pak Dokter Andes, sekarang sudah SE dan lain-lain, tapi panggilannya kalau Dokter Andes kayaknya lebih keren. Termasuk tergila-gila untuk dipanggil Pak Haji,
saya sudah naik haji kok nggak dipanggil Pak Kaji. Padahal banyak juga dari kita yang mengatakan bahwa haji kok kayak gitu sikapnya. Sesungguhnya kebiasaan di masyarakat kita lah yang membentuk hal-hal seperti itu, hingga orang lebih butuh pengakuan daripada aktualitas amal solih. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, dan disinilah kita dapati sesungguhnya agama ini amat sangat ringan. Allah Ta'ala berfirman, la ikraha fiddin, tiada paksaan dalam beragama itu. Jadi orang kalau mau milih jalan surga, Allah persilahkan. Allah juga tidak permasalahkan orang yang maunya memilih jalan neraka, jalan syaitan, mengikuti hawa nafsu. Allah persilahkan juga. Tapi dari apa yang Allah wahyukan pada Nabi kita Muhammad SAW, itulah jalan-jalan yang harus kita tempuh kalau mau selamat di dunia dan akhirat. Kita tahu kalau kita kesulitan, kita diperintahkan perbanyak istighfar. Ya sudah, kita istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita sepakat Allah itu tidak akan memberi kita siksaan, cobaan lebih dari kapasitas kita. Nah, tapi kalau ada orang disayat-sayat itu apa ya, tahan. Kalau dia sabar, dia dapat pahala. Pahala sabar itu tiada batas. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak akan diuji di luar kemampuan kita. Kalau Allah kehendaki seseorang itu memiliki pahala yang banyak, dia mencapai derajat tertentu tidak bisa hanya dengan amal soleh, maka Allah timpakan kesulitan-kesulitan yang kita kemarin sudah dapati, bahwa kesulitan yang kita dapatkan itu tidak jauh dari dosa-dosa kita. Lah kok Allah jebak kita dengan dosa? Bukan Allah jebak kita dengan dosa. Kita itu sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah. Mau ngumpet mau gimana, ya takdirnya kita seperti itu, pasti kita dapat. Dan dengan hikmah takdir Allah, kita bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah agar pantas dimasukkan ke surga Allah Ta'ala. Jamaah salat yang dirahmati Allah, masalah yang lainnya, sebetulnya orang belajar agama itu baik, tapi sayangnya kebanyakan orang yang barusan belajar agama itu suka meremehkan orang yang belum belajar agama. Bahkan ustadznya pun juga akan diremehkan dengan ya seperti yang sudah kita dengar. Ustadz itu gini, ustadz itu gitu. Masa ustadz kok nggak tahu masalah ini? Masa ustadz kok nggak tahu masalah itu? Biasanya hal-hal seperti ini diucapkan oleh orang-orang yang barusan belajar agama. Maka hal yang paling mudah untuk kita laksanakan adalah tadi, ilmu itu adalah apa yang dipraktekkan. Daripada kita sibuk melihat aib orang, lebih baik kita lihat aib kita sendiri. Contoh, apakah sholat kita sudah full 5 waktu? Contoh lain, apakah sholat 5 waktu kita sudah berjamaah di masjid? Contoh lain lagi, jangan-jangan wudhu kita itu belum termasuk wudhu yang sah. Lah supaya tahu bagaimana? Dikatakan ilmu adalah apa yang dipraktekkan, mau tidak mau, seperti yang Allah turunkan pertama kali Al-Quran, ayatnya berbunyi, Iqra, bacalah, Bismi rabbika ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya mau nggak mau, namanya jadi orang Islam, ya harus mau belajar membaca agamanya itu bagaimana.
ya kita pelajari, jangan katanya nanti biasanya juga ada istilah lain yang keluar. Awit dhisik aku ki kaya ngene iki jenenge salat, ya kita harus update, jangan-jangan salat kita kurang pas, tidak sesuai salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila kita mendapati salat kita atau yang lainnya tidak sesuai dengan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita taslim, kita langsung rujuk, kita perbaiki, tidak ngotot. Dan itu adalah sikap orang yang beriman dan bertakwa. Jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah, sekiranya semoga ini bisa bermanfaat. Mari kita banyak-banyak memperbaiki diri sendiri agar pantas di hadapan Allah Ta'ala dan akhirnya memasuki surga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.